wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Hasim Yahya dengan NIM 2211050004. Saya Nadia Ramadanti dengan NIM 2211050027. Saya Nelita Dinovianti dengan NIM 2211050018. Dan saya Lida Isna Zulfiana dengan NIM 2211050031. Di video ini kami akan menjelaskan tahapan produksi Simplicia Cortex dan Lignum. Penasaran? Yuk ikutin sampai selesai. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan Simplicia Cortex, yaitu kulit kayu manis yang nama latin Simplicia ini adalah Cinnamomum burmanii cortex. Kulit kayu manis adalah bagian dalam kulit batang dari tanaman Cinnamomum burmanii atau tanaman kayu manis. Mari sekarang kita belajar tahapan produksi proses pembuatan Simplicia. Yang pertama, pengumpulan atau panen. Teknik pengumpulan. Pengumpulan atau panen kulit batang kayu manis dilakukan dengan tangan atau dapat menggunakan alat. Nah, waktu pengumpulan atau panen pada umumnya waktu ini dikumpulkan sewaktu musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, proses pengangkutan zat hara dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan itu berkurang, sehingga zat-zat aktif yang dibutuhkan tumbuhan tertumpuk di kulit batang atau korteks. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pemanenan kayu manis, yaitu 1. Batang ditebang sekaligus kemudian dikuliti. Yang kedua, batang dipukul-pukul dengan benda keras seperti kayu atau bambu beberapa kali atau seperlunya sebelum ditebang. Kemudian, sortasi basah dan pencucian. Jadi, setelah pemanenan kulit batang kayu manis, maka dilakukan sortasi basah yang bertujuan untuk membantu memisahkan batang dari bagian tanaman yang tidak digunakan, seperti tangkai, daun, dan akar. Kemudian, kulit batang kayu manis dicuci menggunakan air pump. Pencucian dimaksudkan untuk membersihkan kulit batang dari sisa-sisa kotoran yang melekat. Tahap ketiga adalah perajangan. Jadi, setelah dicuci, kulit batang kayu manis diangin-anginkan kurang lebih 1 malam. Kemudian diubah bentuk atau dipotong kecil-kecil menggunakan gunting atau cutter yang bertujuan untuk membantu memperkecil luas permukaan sehingga proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Tahap keempat adalah pengeringan. Jadi setelah diubah bentuk, proses selanjutnya yaitu pengeringan. Sampel dikeringkan di bawah sinar matahari dengan menggunakan kain hitam sebagai penutup. Fungsi kain hitam tersebut untuk membantu penyerapan panas sinar matahari. Sampel tidak boleh berkontak langsung dengan sinar matahari. Lalu proses selanjutnya yaitu kulit batang kayu manis disimpan pada suhu kamar yaitu 15 hingga 30 derajat Celcius. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan Simplicia yang awet, tidak rusak, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian dapat membantu mengurangi kadar air sehingga membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti terjadinya pembusukan, jamur, atau bakteri. Kadar air yang dianjurkan adalah kurang dari 10%. Kemudian tahap pengemasan. Jadi, produk yang sudah jadi kemudian dikemas sesuai dengan standar untuk membantu mempertahankan kualitas Simplicia tersebut. Apa ya manfaat Simplicia ini? Yang pertama, membantu mengatasi gejala masuk angin dan diare. Yang kedua, sebagai obat penyakit saluran pencernaan. Yang ketiga, membantu mencegah kanker. Dan yang keempat, membantu mempercepat metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan kina. Kulit kayu kina memiliki nama Simplicia yaitu Cinchona succirubra cortex karena termasuk Simplicia nabati yang mengambil bagian tumbuhan pada kulit batangnya atau cortex. Nah, tumbuhan kina memiliki nama latin Cinchona spp. Berikutnya yaitu tahapan produksi Simplicia kulit kina. Yang pertama yaitu pemanenan. Pemanenan biasanya dilakukan secara bertahap yaitu pada saat dilakukan pemangkasan cabang dan ranting dan pemangkasan batang utama. Pemanenan dilakukan pada ranting atau cabang yang telah memenuhi ukuran standar yaitu lebih dari 1 cm atau diameter. Pemanenan sebaiknya dilakukan saat musim kemarau pada pagi hari. Hal ini dimaksudkan untuk dapat
mengelola hasil panen secara langsung, terutama masalah pengeringan. Untuk menghindari cemaran cendawan karena kadar air yang tinggi pada kulit batang, maka sebaiknya setelah panen atau pengulitan segera dilakukan pengeringan dengan jalan menjemur di bawah terik matahari. Yang kedua yaitu sortasi basah. Batang yang akan diambil kulitnya dikumpulkan di suatu tempat yang teduh. Cabang dan ranting dipotong tepat pada pertautan cabang dengan batang. Cabang atau ranting yang ukuran garis tengahnya di atas 1 cm dibersihkan dari ranting kecil dan daun-daun. Yang ketiga yaitu pencucian. Pencucian pada kulit batang dilakukan dengan air bersih. Jika air bilasannya masih terlihat kotor, lakukan pembilasan sekali atau 2 kali. Hindari pencucian yang terlalu lama agar kualitas dan senyawa aktif yang terkandung di dalam tidak larut dalam air. Pemakaian air sungai harus dihindari karena dikhawatirkan telah tercemar kotoran dan banyak mengandung bakteri atau penyakit. Yang keempat yaitu penirisan. Setelah pencucian selesai, tiriskan dalam tray atau wadah yang berlubang-lubang agar sisa air cucian yang tertinggal dapat dipisahkan. Setelah itu, tempatkan dalam wadah plastik atau ember. Yang kelima yaitu pengubahan bentuk. Setelah batang tersebut ditiriskan, kemudian dipotong sepanjang 40-50 cm untuk diambil kulitnya. Yang keenam yaitu pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sinar matahari atau alat pemanas atau oven. Pengeringan kulit batang dilakukan selama kira-kira 2-3 hari atau setelah kadar airnya di bawah 8%. Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan di atas tikar atau rangka pengering. Pastikan bahan tidak saling menumpuk. Selama pengeringan, kulit batang harus dibolak-balik kira-kira setiap 4 jam sekali agar pengeringan merata. Lindungi bahan tersebut dari air, udara yang lembab dan dari bahan-bahan yang bisa terkontaminasi. Pengeringan di dalam oven dilakukan pada suhu 50-60 derajat Celcius. Kulit batang yang akan dikeringkan ditaruh di atas tray oven dan alasi dengan kertas koran dan pastikan bahwa tidak saling menumpuk. Setelah pengeringan, timbang jumlah yang dihasilkan. Ketujuh yaitu sortasi kering. Selanjutnya, lakukan sortasi kering pada bahan yang dikeringkan dengan memisahkannya dari benda-benda asing atau kotoran-kotoran lain. Timbang jumlah bahan hasil penyortiran ini untuk menghitung rendemannya. Yang ke-8 yaitu pengemasan. Setelah bersih, bahan yang kering dikumpulkan dalam wadah yang bersih dan kedap udara. Dapat berupa kantong plastik atau karung. Berikan label yang jelas pada wadah tersebut yang menjelaskan nama bahan, bagian dari tanaman bahan itu, nomor atau kode produksi, nama atau alamat penghasil, berat bersih dan metode penyimpanannya. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Kondisi gudang harus dijaga agar tidak lembab dan suhu tidak melebihi 30 derajat Celcius. Dan gudang harus memiliki ventilasi baik dan lancar, tidak bocor, terhindar dari kontaminasi bahan lain yang menurunkan kualitas bahan yang bersangkutan, memiliki penerangan yang cukup, dan hindari dari sinar matahari langsung, serta bersih dan terbebas dari hama gudang. Sinkonasuksi rubra cortex atau kulit kayu kina sendiri memiliki manfaat, yaitu mengandung alkaloid yang berguna untuk obat. Di antara alkaloid tersebut ada 2 alkaloid yang sangat penting, yaitu kinin untuk penyakit malaria dan kinidin untuk penyakit jantung. Manfaat lain dari kulit kina ini antara lain adalah untuk depuratif, influenza, disentri, diare, dan tonik. Simplicia kayu cendana adalah simplicia yang berasal dari batang atau kayu pohon cendana atau Santalum album. Biasanya masyarakat mengenalnya sebagai sandalwood. Cara produksi simplicia kayu cendana atau Santalum album adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pilih kayu cendana yang berkualitas. Kayu cendana yang berkualitas berasal dari pohon cendana yang sudah cukup matang. Kemudian, pastikan kayu cendana yang akan diproduksi tidak mengalami kerusakan atau bebas dari penyakit. Langkah kedua, pembersihan. Bersihkan kayu cendana dari debu, kotoran, atau benda asing lainnya.
Langkah ketiga yaitu pemotongan. Potong kayu cendana menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk Simplicia. Ukuran dan bentuk disesuaikan dengan kebutuhan Simplicia yang akan kita produksi. Langkah keempat adalah pengeringan. Kayu cendana perlu dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan oven atau meletakkan kayu cendana pada tempat khusus yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Pengeringan ini harus kita lakukan secara hati-hati karena kita harus menjaga senyawa bahan aktif yang terkandung di dalam kayu cendana. Langkah kelima adalah penyimpanan. Simpan Simplicia kayu cendana pada wadah yang kedap udara dan cahaya seperti kantong kertas atau toples kaca. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan kering untuk menjaga kualitasnya. Simplicia kayu cendana biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diambil minyak atsirinya karena minyak atsiri dari Simplicia kayu cendana ini beraroma harum yang khas. Jadi biasanya digunakan dalam pembuatan parfum, lilin aromaterapi, dan produk wewangian. Kemudian aroma dari minyak atsiri ini dipercaya dan juga berdasarkan hasil jurnal dapat meredakan stres, meningkatkan konsentrasi, dan membantu relaksasi. Karena itu biasanya digunakan sebagai aromaterapi. Kemudian minyak atsiri dari kayu cendana, Simplicia kayu cendana ini juga digunakan dalam produk perawatan kulit seperti sabun, lotion, dan sebagainya karena dapat membantu melembabkan kulit dan memberikan aroma yang menyenangkan. Simplicia lignum yang pertama yaitu kayu secang yang memiliki nama latin Caesalpinia sapan L, nama Simplicia Caesalpiniae sapanis lignum, dan nama lokal kayu secang, nama lokal Simplicia secang. Tahapan produksi sapan lignum yang juga dikenal sebagai kayu secang dapat melibatkan proses berikut. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku. Pilihlah pohon-pohon sapan yang sudah cukup umur untuk dipanen kayunya. Yang kedua, pemotongan kayu. Setelah pohon dipanen, kayu sapan dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diolah. Yang ketiga, pengeringan. Potongan kayu kemudian dikeringkan secara alami atau dengan menggunakan alat pengering untuk mengurangi kadar airnya. Yang keempat, penggilingan atau pemotongan lebih lanjut. Kayu kemudian bisa digiling atau dipotong lebih lanjut untuk bentuk-bentuk yang diinginkan. Yang kelima, ekstraksi bahan aktif. Proses ini melibatkan ekstraksi senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam kayu yang dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut tertentu. Yang keenam, purifikasi dan pemurnian. Setelah ekstraksi, bahan-bahan tersebut kemudian diproses untuk memastikan kemurnian dan keamanan. Setiap tahap produksi memerlukan perhatian terhadap standar kualitas dan keamanan, terutama jika sapan lignum diolah untuk digunakan dalam bidang farmasi atau makanan. Proses-proses ini harus mematuhi pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh badan regulasi terkait. Untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk mengatasi peradangan dan nyeri, melawan bakteri, mengatasi jerawat, menghambat pertumbuhan sel kanker, menghentikan diare, mencegah kerusakan sel, serta menurunkan dan mengontrol gula darah. Oke, itu tadi penjelasan dari tahapan produksi Simplicia lignum dan cortex. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.